Saya kangen Ramadan, ya Allah, berpisah Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini beda, Syawal 1 hari saja. Dzulhijjah tidak, 10-nya takbir, 11-nya takbir, 12-nya takbir, 13-nya kenapa takbir? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man walah wa ba'd. Rasulihi sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, semoga tanpa kecuali kita semua sampai hari ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian kita di pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Saat sebagian saudara dibeli butuh perjuangan, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih beriman, dan di antara sekian orang yang mengatakan beriman, kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk membuktikan iman itu dengan memperbanyak amal saleh insyaallah hingga ke detik ini. Di antara amal saleh yang disebutkan dalam Al-Quran beriringan dengan kata iman adalah menghidupkan majlis-majlis ilmu. Ketika Allah berfirman di Quran surah Mujadalah misalnya ayat yang ke-11 itu, Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ternyata ikut ta'lim itu, mengaji itu dibukanya oleh Al-Quran pakai iman. Ini memberikan banyak dampak pengertian dan pemahaman. Yang pertama, bahwa hanya orang-orang yang punya iman, yang dengan imannya menggerakkan hatinya itu untuk datang mengaji. Jadi tidak mudah, tidak semua orang yang mengatakan muslim punya kecenderungan untuk mau mengaji. Jadi iman itu yang menggerakkan kita untuk datang. Dan yang kedua, ada pemahaman juga yang sangat menarik. Ada ciri khas majlis-majlis ilmu yang diisi dengan iman. Jadi iman itu akan mengantarkannya kepada majlis. Tempat ngajinya namanya majlis. Saya pernah tegaskan makna ini kan. Dari kata jalasa. Jalasa itu artinya berpindah dari keadaan rendah ke tinggi. Asalnya bukan duduk. Asalnya itu perpindahan dari rendah ke tinggi. Lawannya berpindah dari tinggi ke rendah, itu namanya qa'ada. Qa'ada. Sifatnya namanya qu'ud. Jadi kalau ada orang yang sholat agak kesulitan berdiri karena mungkin sakit tertentu, dia harus duduk. Berdiri kan tinggi ya. Kemudian dia turun rendah kan. Nah, itu pindahnya namanya qu'ud. Dari kata qa'ada. Ya. Ada orang yang aktif kerja. Aktif kemudian harus selesai purna bakti, rendah istirahat. Taqo'ad, pensiun, istirahat. Karena itu di Al-Quran, orang yang tak bisa sholat berdiri, dia boleh duduk menggunakan qu'udan, bukan julusan. Ya, misal di Al-Quran surah keempat, An-Nisa, di ayat ke-103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. Bukan wa julusan. Nah ini detilnya diksi Al-Quran. Pilihan katanya itu detil, spesifik, sesuai konteks. Nah, ini nggak mungkin ada manusia bisa begini, membuat seperti itu mustahil. Ya, ini menunjukkan orang ahli bahasa itu, khususnya bahasa Arab, baca Quran aja itu potensi berimannya akan sangat tinggi. Ya, kenapa? Karena rangkaiannya mustahil ditemukan dari untayan-untayan karya manusia, itu mustahil. Sebaliknya,
berpindah dari yang rendah ke tinggi. Itu disebut julus. Ya, ijlis, tafadhal ijlis ya akhi, silahkan duduk. Jadi kalau saya minta Anda di karpet, kemudian pindah ke kursi. Ya, misal saya mau sampaikan pada Anda misalnya, fadhal ijlis. Silahkan duduk di kursi. Saya turun misalnya. Ya, itu jalasa. Kemudian sifatnya disebut julus, tempatnya majlis. Nah, majlis disebut dengan majlis bukan sekedar menjadi tempat untuk belajar, tempat menuntut ilmu, tapi memberikan isyarat tempat menuntut ilmu yang baik itu mengangkat status kita setelah belajar di tempat itu dari posisi rendah ke tinggi. Nah, apa yang terangkat itu? Ada dua pokoknya. Satu iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yang kedua bertambah ilmu, walladzina utul ilma darajat. Ini dua, sifat majlis itu dua. Jadi kalau kita mengaji imannya bertambah, ini menunjukkan tempatnya baik. Ya. Nah, apa indikator iman itu bertambah? Di dalam keterangan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, indikatornya di antara yang paling pokok adalah meningkatnya amal saleh, meningkatnya ketaatan. Ya kan? Yazidu bitta'ah, iman itu naik bisa dilihat dengan faktor ketaatan yang meningkat, amal solehnya naik. Ya, untuk itu seringkali di Al-Quran kita temukan kata iman bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat. Nah, kadang didefinisikan amal solehnya apa saja. Ada yang ritual seperti sholat. Jadi kalau imannya sedang kuat, sholatnya meningkat. Senang, sholat sunnah bertambah, ya, semakin rajin. Oleh karena itu, kata sholat pertama kali di dalam Al-Quran itu dibukanya dengan kata iman. Dan bentuknya progresif, imannya naik dari madhi ke mudhari'. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat 3 kan ya? Orang takwa yang sejati itu adalah orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya kepada Allah kapan dan dimanapun dia berada. Demikian menerjemahkannya. Karena pakai fi'il mudhari. Mudhari itu kalau diterjemahkan kini, konsisten, dan selanjutnya sampai ke depan. Present, continuous, and future. Jadi sekarang, terus berlangsung, dan sampai kapanpun. Jadi orang takwa yang sejati itu, dia berusaha mengupgrade iman, menaikkan imannya di setiap kesempatan dan kapanpun dia berada. Jadi bukan cuma di masjid, di kantor imannya dia jaga, di rumah imannya dia jaga, sesuai dengan peran kehidupannya. Di rumah misalnya jadi ayah, jadi suami, di kantor jadi karyawan, jadi pimpinan. Jadi bekerjanya pakai iman. Ya, berumah tangganya pakai iman, belajarnya pakai iman. Nah, ini ketika datang ke majelis ilmu, dia belajar, imannya naik, tandanya amal solehnya meningkat. Di saat yang bersamaan, semangat untuk amal solehnya meningkat, tapi ilmunya juga dapat. Jadi jangan sampai meningkat keinginan untuk beramal, tapi ilmunya kosong. Nah, ini nanti potensi berbahayanya juga akan muncul. Ya, saya dulu misalnya agak jarang sholat, sekarang pengen meningkatkan sholat. Ya nggak apa-apalah supaya lebih meningkat, zuhur tambah 1 rakaat jadi 5 misalnya. Nah, ini kan minim pengetahuan jadi masalah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah di antara perjalanan kehidupan kita waktu-waktu, kondisi, tempat-tempat yang dengan itu bisa memotivasi kita meningkatkan iman? Karena manusia itu makhluk yang tercipta dengan motivasi. Jadi ingin mengerjakan sesuatu itu kalau ada motivasinya. Apa motivasinya? Bapak Ibu kalau nggak ada faktor yang mendorong, memotivasi ke sini, nggak akan datang kan? Ya kan? Nah, coba saya tanya deh ya, pilih mana kalau di saat yang bersamaan jam 8 ada pengajian Ustadz Adi di An-Nur dengan pembagian uang 1 juta di Monas misalnya. Pilih mana? Ke Monas atau ke An-Nur? Oh, masa? Bisa aja dengan ke Monas dulu baru ke An-Nur. Gitu ya. Oke. Okay. Nah, jadi biasanya begitu. Kenapa masuk kampus di kampus A? Karena
ada keinginan tertentu, dan seterusnya. Jadi saya berikan sedikit gambaran. Ada tempat, ada hari, ada waktu sifatnya secara khusus. Tempat yang kalau kita kunjungi iman bertambah. Misal Mekah, belum berangkat sudah tambah iman kan? Ya, ini yang mau berangkat haji, yang sudah di sana, padahal hajinya masih sebulan mau berangkat, tapi persiapannya sudah rajin sholat. Jadi kalau ada, maaf sekali lagi, kalau dititipkan oleh Allah harta yang kita duga lebih dari kebutuhan kita untuk konsumsi, kemudian ingin digunakan itu untuk jalan-jalan misal, maka rumusnya di Quran, cari tempat yang sekiranya dengan kita kunjungan ke situ bisa meningkatkan iman. Bisa dipahami ya? Kan jalan-jalan bisa kemana saja ya? Nah, cari tempat-tempat yang bisa meningkatkan iman. Kalau ke Mekah umrah misalnya, ke Madinah ziarah misalnya, ya otomatis meningkat apa? Iman. Ada lagi tempat-tempat historis, ya misal tempat-tempat yang dulu para nabi berkehidupan di situ, tempat-tempat yang dulu para ulama berdakwah di situ. Ada masjid yang ditinggalkan, begitu datang dengar ceritanya kan ada motivasi ya. Ini contohnya. 2, ada waktu-waktu tertentu spesifik. Misal ini saya kasih rahasia yang agak dalam di Al-Quran. Ini antara kita aja ya. Malam itu waktu yang spesifik di Al-Quran disebut meningkatkan iman. Yang kalau kita sholat itu getaran ke hatinya lebih kuat. Kalau kita berdoa itu sentuhan ke jiwanya lebih dalam. Itu ada di Quran surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, sampai ke ayat 6. Lihat ayat 6-nya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu watta'u wa aqwamu qila. Sungguh yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jika engkau mampu bangun malam itu, engkau berdoa, engkau sholat, itu sentuhan ke hatinya lebih kuat. Dan apa yang kita ungkapkan itu lebih mengikat kepada jiwa dan lebih terasa kedalamannya. Jadi kalau ada masalah terutama ya, bangun malam, sujud, itu lebih terasa ke jiwanya, lebih enak, lebih tersambung, terkoneksi. Itu malam. Itulah sebabnya kenapa ada tahajud, kenapa ada sholat malam, kenapa ada janji menyelesaikan masalah, mengangkat derajat. Itu kan di Quran surah 17 itu kan, ayat 79 sampai 81 itu. Ya, Anda bangun malam dijawab oleh Allah. Sekalipun itu cuma sunnah, tapi enggak semua orang bisa mampu mengerjakannya. Oleh karena itu ketika bangun karena spesial waktunya, karena spesial, itu diberikan oleh Allah tambahan keistimewaan. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Diangkat makamnya. Jadi kalau sedang ada teman-teman yang kuliah, ya, belajar, mau ujian, yang bekerja, sedang berusaha mencari proyek yang baik yang diridhai Allah tuh, perbanyak tahajud. Ya, itu sudah otomatis, bukan tahajud karena proyek, bukan. Tahajudnya lillah. Otomatis nanti segala yang terkait dengan keistimewaan itu ikut. Jadi bukan mengikutkan syariat kepada kepentingan dunia, bukan. Tapi nanti ada ketentuan dalam syariat yang kalau dikerjakan dunia otomatis ikut. Jadi nggak diminta pun dunianya ikut. Dan yang dahsyat tuh gini, dipilihkan oleh Allah apa yang paling maslahat untuk kebutuhan kita. Ya, jadi bukan mengabulkan keinginan, tapi memberikan kebutuhan. Di Allah ketika mengabulkan doa, bukan memberikan apa yang diinginkan, tapi menganugerahkan apa yang kita butuhkan. Jelas? Baik. Ada lagi, saya cepat. Oleh Allah diberikan kesempatan spesifik bagi yang pengen tenang, evaluasi diri, berusaha menghilangkan sifat-sifat kurang baik. Ada waktunya sebelum subuh, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar.
Dicatat kebiasaan kurang baiknya di mana? Di mata nih. Matanya misalnya banyak dosa. Suka mudah melihat yang tidak layak dipandang. Istighfarin matanya. Menjelang subuh, namanya sahar. Jamaknya ashar. Turun surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada calon penghuni taman surga sedang beraktivitas di bumi. Nanti meninggal di akhirat, dihisab, ya, dimasukkannya ke surga lewat taman surganya. Ya, namanya jannah wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, ayat 15-nya. Ya, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Masyaallah. Paham? Tidak. Kalau baca Quran tuh kita berusaha mengerti isinya, itu nikmatnya beda. Ya, getaran dan sensasi kejiwaannya itu lain. Jadi ada orang yang dijamin demikian, salah satu amalannya dia suka mengoreksi diri. Ya, sebelum subuh dia tahajud malam, sebelum subuh dia baringan ke kanan itu, terus istighfar. Ya, cicil dulu matanya dulu hari itu. Ya, masih melihat yang kurang bagus lagi, besoknya lagi matanya lagi, terus sampai mata terbiasa melihat yang baik. Nanti setelah dari mata turun ke, oh ibu bisa aja lah. Ke lisan dulu Bu ya, jangan langsung ke hati. Dari mata turun ke lisan, lisan istighfarin, diingat-ingat kebiasaan yang kurang baik, pegang astagfirullah, 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 jaga gitu. Setelah itu terbiasa, nanti akan ada filternya. Kalau sudah biasa begitu, nanti lisan refleks istighfar. Dalam kondisi apapun, naik mobil bisa istighfar. Ya, duduk tuh bisa istighfar dulu. Kalau sudah begitu, maka akan ada satu perisai yang sangat kuat, perisai iman, itu membentengi lisan. Ketika akan berucap yang tidak baik, imannya akan muncul, membentengi lisannya untuk menahan. Terus sampai ke ujung kaki. Nah itu latihan menjelang fajar. Jika diakumulasikan itu, dikumpulkan, maka muncullah latihan selama sebulan, itulah Ramadan. Tapi kalau kita ingin coba naikkan lagi levelnya, naik level dari yang dilipat gandakan pahala kepada tingkat tertinggi yang dicintai. Ini saya berikan satu informasi penting dulu. Jadi urutan amal tuh begini. Bismillah. Ini amal. Mudah-mudahan terlihat ya. Yang kurang terlihat, saya sedang menulis amal ya. Ini standar. Dah, saya Indonesia saja. Izin ya ke sebelah sini sedikit. Amal standar. Standar itu kan pertengahan ya. Saya sebutnya, istilahkannya pertengahan saja untuk amalan standar. Pelan-pelan. Ilustrasinya begini. Kalau sholat itu yang pokok ada berapa waktu? 5 waktu kan ya. Nah berarti itu standar kan. Ya, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isya 4. Artinya kalau ada orang yang menambah dengan ibadah sunnah, sebelum subuh dia sholat 2 rakaat, ya kan? Duha dia kerjakan, sebelum zuhur dia lakukan. Berarti kan di atas standar ya? Halo? Baik ya? Nah, kalau ada orang yang harusnya zuhur itu misalnya 11.50, lalu dia sholat misalnya jam 2.14.50, di atas standar, di bawah standar? Di bawah standar, ya kan? Dengan alasan yang tidak jelas misalnya, dengan alasan yang tidak jelas, bukan karena yang dibenarkan oleh syariat. Jadi secara kuantitatif jumlah itu juga bisa di bawah standar, bisa di atas standar. Nah, secara kualitatif, kualitas keistimewaan, kalau itu berarti terkait dengan pahalanya, ada ukuran juga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat dan menunjukkan satu amal yang istimewa, biasanya cirinya disertakan pahala yang berlipat di dalamnya, di luar batas standar. Misal, standar beramal itu, pahalanya itu 10 dari satu pekerjaan. Ya. Ada satu amal dikerjakan, pahalanya berapa? 10. Bapak amal, Bapak 10 pahala. Ya.
Ketika dikerjakan 10 ini hitungannya bukan begini. 1, 2, 3, tidak begitu. Karena catatan ini menggunakan hukumnya hukum pahala, bukan hukum hitungan kita. Maka bagaimana cara memahaminya? Contoh di hadis Muslim, ilustrasi saja. Orang yang datang ke masjid itu baru datang dengan niat ibadah, belum mengerjakan ibadahnya. Dia mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3-nya 500 tahun. 3 ke 4-nya 500 tahun. Jadi kalau ada orang mendapatkan 10 dengan cara menghitung tadi, maka 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, dan seterusnya. Jelas? Banyak nggak? Relatif. Karena hitungan akhirat itu seharinya berapa tahun? 1000 tahun. Misal ya, ada yang 50.000 juga, tergantung kualitas amalannya. Kalau dihitungnya 1000 tahun, artinya baru setengah hari kan? Tapi lumayan daripada enggak sama sekali ya. Artinya setiap amal 10. Contoh sholat. Saya, Anda, kita menunaikan sholat. Tadi subuh. Sudah sholat subuh? Yakin? Ya. Kalau ada yang terlambat, lakukan pada saat sadarnya. Misal, harusnya subuh tadi dikerjakan. Adzan berkumandang jam 4 misalnya 35. Lalu dia sholat, bagus. Tapi ada yang kesiangan bangun 5.34. Baik ya? Nah jangan disimpulkan waktunya sudah lewat sehingga saya tidak mampu sholat. Tidak, saat bangunnya cepat wudhu, cepat sholat. Jelas? Walaupun bangun jam 10. Ya, enggak, saya serius. Sadar, kapan sadarnya? Tunaikan sholat di saat sadarnya. Ya, karena ada yang kurang informasi sehingga menyimpulkan kalau sudah lewat, saya baru sadar, lewat, hilang kesempatannya. Padahal di saat sadarnya itu dia menunaikan sholatnya. Jelas sampai sini? Baik ya. Kenapa ini penting saya tekankan? Waktu saya di Tripoli mengisi acara di bulan Ramadan, menjelang maghrib, 5 menit lagi kurang lebih mau maghrib, ada pertanyaan, apa hukumnya orang puasa yang dia tidak sempurna sholatnya? Ya, saya langsung minta contohnya. Contohnya apa? Kasusnya bagaimana? Ada orang yang subuhnya tertinggal, belum sholat tapi tetap puasa. Saya balik tanya, Anda sudah sholat subuh belum tadi? Ya, rupanya dia tertinggal bangun kesiangan, belum menunaikan sholat. Maka jawaban saya, tunaikan sekarang sholat subuhnya 5 menit menjelang maghrib. Ya, tunaikan sholat subuhnya di saat sadarnya. Jelas sampai sini? Ya, tapi jangan disengaja. Dosa. Ya, makanya jangan pernah potong ceramah itu. Ya, pemahamannya bisa salah nanti. Orang sholat dapat 10. Dari mana dalilnya? Mesti ada dalil. Pemahamannya begini, kita belajar dulu untuk memahami ya. Kalau menghafal gampang. Kita pahami begini. Ada seorang sholat, setiap amalan itu dasarnya 10. Dari mana ditemukan dasar amalan itu 10? Ditemukan di Quran, surah ke-6, Al-An'am, di ayat 160. Semua pekerjaan, amal, yang ditunaikan karena ibadah, dan berpotensi mendapat pahala, itu namanya hasanah. Apa namanya? Kan? Karena itu rumusnya, upayakan semua kegiatan duniawi kita di saat yang sama itu juga bernilai ibadah. Dan itu cuma ada di Islam konsepnya. Bagaimana makan yang jadi ibadah, berpakaian jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, belajar jadi ibadah, merawat anak jadi ibadah. Kalau tidak diniatkan ibadah, rugi. Nanti perbuatan itu hanya menjadi rutinitas dunia. Ya, makan ya makan saja, tidak ada catatan ibadahnya. Kalau tidak ada catatan ibadah, pemahamannya begini, ibadah itu hasilnya mengantarkan kita pada bekal akhirat. Ini kan kita ini, saya, Anda, kita, wajah-wajah yang mau pulang kan? Ya, bahasa gampangnya meninggal, ya kan? Sekarang kita di mana? Ya, di An-Nur kan, tanah kusir ya. Nah, di dunia. Dunia tempat tinggal atau tempat meninggal? Berarti akan meninggal. Meninggal tuh. Sama ya. Lihat ya. Kalau kemudian meninggalkan dunia, kan sudah banyak dilihat ya. Tadi pun kan kita lewat kuburan kan? Sudah ada yang duluan ya. Dan bulan lalu saya mengatakan ingat-ingat doanya loh. Ya, assalamualaikum ya
ahlad diyar, ahlal qubur, binal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Sempurnakan, wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun. Alhamdulillah. Assalamualaikum ahli kubur. Orang beriman, laki-laki perempuan, orang Islam laki-laki perempuan. Insyaallah besok-besok kami nyusul. Itu kalau diterjemahkan begitu, Bu. Dan jangan dipotong doanya. Ya, insya Allah besok-besok kami nyusul. Artinya apa? Artinya pasti meninggal. Nah, kalau meninggal itu pindahnya kemana? Nah, ini kan pindah dulu ya. Ini waiting room di alam kubur dulu. Ini waiting list. Nah, waiting roomnya. Kita tuh sangat bersyukur sebagai muslim. Karena semua tempat, keadaan, cara dijelaskan detail. Bapak Ibu boleh cari di kitab manapun, mana yang menjelaskan tentang setiap tempat yang akan kita singgahi dengan detail. Dari dunia meninggal caranya bagaimana dijelaskan. Siapa yang ngambil nyawa dijelaskan. Cara meninggal yang enak dijelaskan. Dari dunia pindah kemana dijelaskan. Sampai caranya diatur. Kalau meninggal, mau meninggal dibimbingnya bagaimana. Setelah itu disolatkan, sebelumnya dimandikan dulu bagaimana caranya. Itu teratur sampai cara memandikan, detailnya bagaimana, cara megangnya, ya, sampai kemudian setelah itu mengafaninya, lalu disolatkannya pun diatur, dibawa ke makamnya diatur, ditidurkannya diatur. Anda cari dimanapun, di mana ditemukan pedoman berkehidupan yang sangat detail ini, kecuali dalam Islam. Jadi mustahil agama ini adalah buatan manusia, itu mustahil. Di mana ada manusia yang bisa merumuskan pedoman hidup sedetil ini. Nah, kita bersyukur sebelum pindah sudah diberikan informasinya. Sudah disampaikan, nanti pindahnya ke alam kubur ya, melewati gerbang namanya kematian. Nanti kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Yang mewafatkan malaikat ini, nanti datangnya seperti ini. Kamu akan ditampakkan saat akan meninggal, tampak hasil pekerjaanmu. Sehingga kamu merasa nyaman, tahu-tahu sudah pulang. Mau begitu? Nanti ya, pas waktunya tuh. Ya. Nah, hukum mengatakan, saya agak cepat, hukum mengatakan ketika mau pindah ke tempat yang baru, pasti butuh bekal kan? Nah, Bapak, Ibu dari rumah tadi, ingin pindah sementara ke sini untuk belajar. Kalau nggak ada bekal, mungkin nggak sampai ke sini. Tidak. Ada yang dari malam, gitu kan? Berangkat. Dari Jakarta pindah lagi, ada tugas ke Sumatera, nggak ada bekalnya mungkin nggak? Tidak. Nah, hukum mengatakan setiap berpindah tempat mesti ada bekal. Hukum kedua mengatakan setiap tempat yang berbeda terkadang memiliki ketentuan yang tidak sama. Contoh, dari sini mau ke Malaysia, mata uangnya sama nggak? Hukum di Malaysia sama nggak? Beda. Lebih jauh lagi sampai ke Amerika sama nggak? Beda. Anda bayangkan, sesama di dunia saja, interdunia, pindah tempat, hukumnya berbeda. Sekarang mau meninggalkan dunia, pengen membawa hukum yang sama dengan dunia, itu mustahil. Makanya ketika pindah dari dunia, semua perlengkapan dunia ditanggalkan. Dunianya ditinggalkan, bekalnya ditanggalkan. Ini baju sebagus-bagusnya dicopot ini. Mas, copot itu nanti tuh. Kacamata dicopot kita tuh. Ya. Lepas, handphone ditinggal. Yang dipakai tuh baju yang lain. Ini yang bagus-bagus handphone tuh dipakai merekam tuh, Mas tuh. Ya. Nggak bisa, pasang status dulu lah gitu kan. Atau pakai voice note dulu kalau ada pertanyaan malaikat maut nanti ya. Mungkar Nakir misalnya sudah masuk, malaikat maut yang ngambil nyawa Israel masuk kubur, voice note-nya sudah disiapkan. Man rabbuka, klik Allah. Nggak bisa. Nggak bisa, itu udah duniawi, selesai. Hukum dunia hilang. Nah pertanyaannya, bekal apa yang dibawa ke sini? Nah ini yang patut kita syukuri, di Islam tuh dijelaskan. Bekalnya namanya ajrun, bahasa kitanya pahala. Dihasilkan dari apa? Setiap pekerjaan baik yang disukai Allah. Pekerjaan baik yang disukai Allah namanya amal soleh. Setiap amal soleh diniatkan karena Allah namanya ibadah. Kalau jadi ibadah dituliskan pahalanya. Ibadah yang punya pahala namanya hasanah. Ini tadi. Jadi yang pulang itu hasanahnya. Bekal itu hasanahnya.
amal solehnya. Kalau amal soleh itu perbuatannya, nilai bekal yang dibawanya ini hasanahnya. Karena itu konsepnya jelas, usahakan semua kegiatan dunia kita itu punya nilai hasanah, sehingga hasanah ini dikonfirmasi di akhirat nanti saat ditimbang. Oh ada. Itu yang dimaksud Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201 itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, dikonfirmasi di akhirat, wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, jadi bagaimana caranya minum itu jadi hasanah, berpakaian jadi hasanah, bekerja jadi hasanah, Anda belajar kuliah jadi hasanah. Ya kalau tidak jadi hasanah, jadi rutinitas. Ya begitu saja, berpakaian, makan, minum, dunia saja, makan, keluar lagi jadi kotoran. Tapi bagaimana caranya? Begitu minum, hasanah, dituliskanlah kemudian apa yang kita sebut dengan pahala. Nah, teori yang kita sering sebut dalam urusan dunia, di Quran bukan teori, tapi kepastian sifatnya. Ya, maka kepastiannya disampaikan di Quran surah yang ke-6 di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Yang mengerjakan satu kebaikan dengan nama hasanah, maka secara otomatis dia mendapatkan 10 poin. Ini yang kita sebut pahala. Nah, karena itu setiap pekerjaan ada doanya. Untuk menunjukkan pekerjaan itu ibadah, membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Kalau belum tahu doanya, belum hafal, baca bismillah. Minum bismillahirrahmanirrahim. Begitu diminum, minumnya itu rutinitas duniawi. Kalimat bismillahnya menjadikan itu hasanah. Dituliskan 10. Diakumulasi. Nanti ditampakkan saat akan meninggal. Ditampakkan hasilnya, ditampakkan tempat pulangnya. Ya, jadi kita ridha, kita senang karena tertuliskan itu. Allah pun ridha dengan amalan kita, maka hati kita tenang. Ya, hati yang tenang saat pulang penutup hidup disebut dengan husnul khatimah. Ya, nafsul mutmainnah. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha dengan amalan kita, kita ridha dengan pemberian ini. Dari mana taunya kita ridha? Dibentangkan hasil pahala kita dan tempat surga kita untuk pulang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika kalimat wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, ditampakkanlah tempat surganya pulang. Itu yang menjadikan Sayyidah Asiyah. Ya. Sayyidah Asiyah itu yang dalam hidupnya ditakdirkan jadi istrinya Fir'aun. Ketika akan meninggal, beliau berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku menginginkan kau bangunkan istana bagiku di samping surga, di tepian surga, di sisimu ya Allah, sebagai pergantian dari keimanan dan perjuanganku menjaga iman sampai aku meninggal ini. Maka ditampakkan kemudian istana surganya dan beliau meninggal dalam keadaan tersenyum. Karena ditampakkan itu. Makanya banyak orang ulama saleh yang baik-baik meninggalnya senyum, tenang, karena ditampakkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk digolongkan pada yang demikian. Nah, ini 10. Nah, kalau Allah berkeinginan menambahkan amalan jadi istimewa, maka biasanya diberikan 2 cara. 1, dilipat gandakan pahalanya. Biasanya tadi 1, 10, sekarang ditambahkan dari 10 dari yang standar, naik jumlahnya, secara kuantitas pahalanya bertambah. Kalau ada pahala bertambah berarti di atas standar. Contoh, sholat tadi berapa? 10. Tahu dari mana? Ya, baik ya. Kalau ini mesti ada dalil ya. Tadi setiap pekerjaan hasanah 10. Sholat hasanah bukan? Tahu dari mana? Quran surat 11 Hud. Quran surat berapa? 11 Hud. Ayat 114-nya. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Tunaikan olehmu salat dengan benar, dengan baik di 5 waktunya. Sudah? Dari ujung siang ke ujung sampai malam dan penghujungnya sampai ke subuh. Dari mulai subuh sampai ke maghrib, isya, kemudian ketemu subuh kembali. 5 waktu.
Innal hasanati, yang 5 waktu itu semua hasanah kata Allah. Yang jika engkau kerjakan yudhibnas sayyiat, bukan hanya menambah pahala, tapi memperbaiki perilakumu menjadi lebih baik, menghilangkan yang buruk-buruk. Jadi kalau sholatnya baik, maka yang buruknya hilang. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi karena sholat disebutnya hasanah, maka setiap ditunaikan 1 kali dapat berapa? 10. Sekarang kita pengen naikkan, sholat sendirian dengan berjamaah lebih utama mana? Nah, karena berjamaah lebih utama, maka naik standarnya. Biasanya 10 dinaikkan. Maka Nabi langsung memberikan komentar. Kemudian kita like dan langsung kita kerjakan. Subscribe. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, mendapatkan potensi pahala 27. Biasanya 10 plus kemudian jadi berapa? 27 dikalikan 10. Berjamaah itu bisa di masjid, bisa di luar masjid. Sekarang ditambah ke masjid, kali lagi 25. Itu gambarannya. Terus baca Quran di dalam masjidnya. Biasanya kan satu amalan itu, Quran itu istimewa lagi. Karena kalamullah, segala yang berkaitan dengan Allah secara langsung itu pasti istimewa. Pasti istimewa, itu rumus ya. Segala yang berkaitan dengan Allah secara langsung itu pasti istimewa. Jadi kalau ingin diistimewa Allah ya, Quran. Maka langsung kata Nabi ahlullah wa khasati, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian dia baca Al-Qur'an di dalam masjid, itu bukan 1 kali baca. Alif lam mim. Sekali baca kan? Tapi bukan sekalinya, dilihat hurufnya. Karena istimewanya setiap hurufnya 10. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, setiap hurufnya 10. Baca alif lam mim dapat berapa? Masya Allah. Coba kalau ibu tahsin ketemu guru yang ketat. Ya, alif bu, alif berapa huruf? Makanya kalau ketemu guru tahsin yang ketat jangan marah. Ya, dia sedang menggandakan pahala kita itu. Ya. Paham ya? Nah, ini kan kita ngajinya pakai iman. Persiapan bekal pulang. Ini bukan hitungan dunia, proyeknya akhirat. Ya, karena proyeknya akhirat, ngajinya pakai apa? Iman. Nah ini, misal, kalau ini kan masih pakai fisik kan? Sekarang di luar fisik, harta. Kalau sholat masih fisik, orang punya nggak punya masih bisa. Tapi harta nggak mudah. Kita sudah cari, kumpul-kumpul, kemudian harus dibagi. Maka apresiasi yang diberikan oleh Quran itu lebih tinggi dibandingkan amalan fisik. Amalan harta lebih tinggi lagi. Maka muncullah kemudian ya keterangan firman Allah di Al-Quran surah kedua misalnya ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwanahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mau berbagi harta dan dia niatkan karena Allah. Awas ya. Kenapa ada kalimat fi sabilillah? Karena motivasi orang berbagi itu bisa beragam. Ya, orang mau kampanye kan berbagi juga. Ya kan? Ya, orang punya motif tertentu bisa berbagi. Nah, dia kerjakannya itu karena Allah perintahkan. Kalau nggak perintahkan saya nggak bagi. Tapi karena Allah perintahkan saya bagi. Kemana saya berikan ya Allah? Turun Al-Quran mengatakan ibumu pakai infak, bukan pakai zakat. Ya, kerabatmu. Maka turun Quran surah kedua ayat 215 misalnya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Zakat turun Quran surah 9 ayat ke-60, ini 8 golongannya. Untuk keluarga, untuk istri, mana yang terbaik diberikan? Turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Itu ada aturan semua.
Begitu dikerjakan karena Allah, ini suami-suami bekerja, dapat hasil, diberikan ke istri karena Allah. Itu nilainya tinggi, teman-teman. Ya, ada satu riwayat, walaupun kita validasi nanti kesahihannya, tapi ini banyak diviralkan riwayat ini. Ya, ada menyebutnya dinarun, ada yang menyebutnya dirhamun. Ya, ada 1 dirham diinfakkan oleh suami kepada istrinya fi sabilillah, karena Allah. Itu bahkan disebutkan nilainya bisa lebih tinggi dari ibadah-ibadah rutin yang kita kerjakan. Sholat malam, puasa. Cuma 1 dirham. Ya kalau 1 dirham sekarang kurang lebih 2.400. Tapi jangan digunakan bercanda ya. Kasih sebulan 2.400. Tidak. Ya, semakin tinggi, semakin banyak, semakin niatnya benar untuk membahagiakan, semakin tinggi nilainya. Nah, yang standar saja berapa? 1 dikeluarkan, nilainya sama dengan 700 kali lipat. Sama dengan 700 kali lipat. Ini standar loh, standar amalan harta. Jadi kalau Anda berhitung, dihitungnya itu kali 700. Infak 100 rupiah kalikan 700. Jangan diminta untuk balik 70.000, bukan begitu caranya. Ya, awas jangan memahami yang keliru. Ini penilaian konteks akhirat, pulangnya bawa demikian. Di dunianya dapat keberkahan, nggak harus selalu kembali uang, kembali sehat, kembali nyaman. Ini hitungan akhirat, bukan konteks dunia. Semakin tidak berhitung, semakin diberikan tanpa hitungan. Semakin ikhlas, semakin nggak terhitung, bisa 7.000 kali lipat, 70.000 kali lipat. Ya, kenapa? Karena tidak semua orang bisa berbagi harta. Dan yang punya pun belum tentu mau mengeluarkan. Ya, betapa banyak orang punya kemampuan untuk berkurban saat ini, belum tentu bisa kurban. Ya, belum tentu mau berkurban. Betapa banyak orang tidak mampu poligami, pengen poligami itu. Salah tuh. Ayo bikin status tuh. Mandi kecewa, ketawa tuh. Maaf ya Bu ya, cuma kita nggak bahas bab itu, tenang aja. Gini hanya contoh aja. Dah, sekarang ada nggak di luar yang ini yang lebih istimewa lagi? Jawabannya ada. Ini nggak keukur dengan pahala yang hitungan biasa. Bukan 700, 1000, 10.000, bukan begitu. 700.000 sekali sholat di Masjid Al-Haram, tidak begitu. Di atas semua hitungan ini ada 1 tingkat tertinggi yang nggak bisa disaingi oleh apapun. Amalan itu ketika dikerjakan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta Allah. Ya. Karena tidak terukur, maka tidak ada ukurannya. Jadi ada ketika amal dikerjakan itu, langsung Allah mencintainya, turun cinta Allah. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, itu dosanya digugurkan semua oleh Allah. Hal pertama yang diberikan bukan dunia, tapi semua dosa digugurkan. Seakan-akan terlahir kembali bersih, dan nanti yang dirasakan apa? Semakin jadi lebih baik. Jadi kalau dosa lisan itu gugur, maka di lisan yang keluar yang baik-baik saja. Ya, di mata dosanya gugur, maka mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Di antara perjalanan hari dalam setahun, ada 10 hari yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi SAW sebagai penguat dari salah satu surah dalam Al-Quran. Di 10 hari itu Allah turunkan cintanya langsung pada setiap hambanya yang ingin mengerjakan amal saleh. Nah, maka diturunkanlah pembukanya di surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Dijelaskanlah kemudian dalam keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, dan dirincikanlah kemudian sampai dirayakan itu pada hari yang ke-10. Berbahagia menjadi hari raya. Itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi saya 1 jam menerangkan muqaddimah ini untuk mengantarkan pada materi ini. Ini kita baru muqaddimah. Ya. Maksudnya gini, kalau saya tidak urai ini, Anda akan tidak mudah memahami betapa istimewanya hari-hari ini. Ya, jelas di sini? Ya, karena sudah jelas, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Aku bersumpah demi waktu fajar
Jadi fajar itu istimewa ya. Yang dimaksud di sini waktu ya, bukan nama orang. Ya, waktu fajar. Tapi fajar yang mana di sini? Karena fajar juga disebutkan di ayat-ayat lain. Aqimis sholata liduluki syams. Kemudian ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ada fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ada fajar di situ. Nah, sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud fajar yang ada sumpah di sini adalah fajar yang memasuki hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Jelas? Ada apa di situ? Nanti kita akan lihat tafsirannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walayalin asyr. Jangankan fajar, jangankan siangnya, malamnya pun istimewa. Ya. Jadi ada 10 hari yang paginya istimewa, malamnya istimewa. Apa keistimewaan yang ada di situ sampai genap ganjilnya semua istimewa. Ganjil genapnya istimewa. Kalau Ramadan kan kadang sering memburu ganjilnya kan. Malam ganjil kapan ya? Malam ganjil kapan ya gitu kan? Kalau yang ini ganjil genap semua istimewa. Ya. Wasyaf'i wal watr. Baik yang genap, yang ganjil semua nilainya sama. Maka apa yang dimaksudkan di sini? Kemudian turunlah keterangan yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat perawi hadisnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi. Yani hadhil ayyamul ashr. Tidak akan ditemukan perjalanan hari dalam setahun saat amal soleh dikerjakan di hari-hari yang istimewa ini, maka naik statusnya menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tadi kalau Al-Quran menyampaikan tadi wal fajar, dari mulai fajarnya di sudut akhir, walayalin asyr, ya, maka berjalan dari awalnya sampai ke 10 itu siang dan malamnya istimewa. Wasyaf'i wal watr, ganjil genapnya istimewa, ganjilnya istimewa. Apa yang istimewa di situ? Ditafsir oleh Nabi tadi, dikatakan bahwa semua amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, siang malamnya, apapun itu, sholat malam, istighfar menjelang subuh, paginya kemudian tilawah, ada yang sedekah, naik status gak ada ukuran. Ini, tadi kan kita bahas dengan panjang lebar, 10, 700, sekian, ini gak ada ukuran. Naik langsung ke titik tertinggi, dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian sahabat mengkonfirmasi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Ketika mengkonfirmasi keterangan Nabi, yang disebut bukan nama nabinya. Misal, ya Muhammad SAW. Misal. Tapi disebutnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kalau disebutkan Rasulullah, maka yang dimaksudkan penekanannya kepada fungsi risalahnya, bukan kemanusiaannya. Dengan keyakinanku engkau utusan Allah, engkau menyampaikan satu kemuliaan yang diturunkan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, disebutkan dalam lisanmu. Dengan kemuliaan engkau sebagai Rasulullah, membawa risalah pesan tadi dari Allah. Walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah bisa menandingi keutamaan 10 hari itu? Perhatikan kalimat Nabi ya. Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan 10 hari itu. Sebentar, belum selesai. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali satu saja amalan tertinggi yang gak bisa disaingi oleh apapun. Yaitu seseorang yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan hartanya sampai meninggal. Misal mau haji ini kan berjuang dengan jiwa dan harta. Fisiknya kan bergerak. Hartanya nabung kan. Meninggal itu paling tinggi derajatnya. Tapi jangan batasi sampai haji karena semusim saja kan. Setahun sekali kan. Waktunya tertentu kan. Apakah lupa kalau teman-teman yang pria, yang para ayah, para suami bekerja itu kan kalau diniatkan karena Allah jihad fisabilillah.
Anda keluar mencari nafkah, berangkat dengan hartanya, kadang naik ojek, kadang naik bis, naik macam-macam, bergelut dengan kemacetan, lelah, capek, meninggal untuk menaati Allah. Itu fisabilillah. Ibu mengandung, merawat anak. Makanya kalau bisa Bu, kalau bisa dirawat sendiri, jangan titipkan orang. Rawat. Sehingga anak ibu itu tahu Al-Fatihahnya dari lisan ibu. Dibaca sepanjang hidupnya. Kalau ibu duluan meninggal, anak itu baca Al-Fatihah, terang kuburan ibu. Bukan tahu dari orang. Walaupun tidak dilarang. Lancar baca Al-Ikhlas ya dari antum tuh, dari ayahnya. Talakikan walaupun cuma Al-Ikhlas. Supaya ketika dia baca, Anda mendapatkan saat hidup pahala mengalir pada Anda, saat Anda meninggal, itu kuburan menjadi terang karena bacaan anak. Karena Fatihah itu pasti sehari 17 kali. Kalau anak itu sholat, cahayanya dalam. Tidak salah, kalau kita belum punya kemampuan, kita kirimkan pada guru lain, uangnya dari kita kan. Titipkan, berangkat, dapat bagian juga. Tapi niatkan lillah. Ya, kita ini pasti akan pergi. Itu kan sudah dituliskan, pasti meninggal. Coba dipakai logikanya, jangan hanya untuk dunia saja. Kita diberi akal ini, jangkauannya sampai ke akhirat. Kan kalau dunia itu aktif sekali. Kalau pindah ke sini harus begini, omsetnya sekian. Coba omset akhiratnya udah berapa sampai hari ini tuh? Hitungan akhirat, kan nanti ditinggalkan ini. Saat pergi nanti, bekalnya berapa yang dibawa? Coba tabungan akhiratnya dicek tuh. Ya, kan bisa dirasakan itu. Tabungan akhirat cek, wah cuma di bank berapa sekarang, ini berapa, pajaknya berapa. Nanti hitungan akhirat udah pernah dicek belum tuh? Ya, amal soleh diambil oleh kesalahan, amal soleh bisa diambil oleh amal salah. Ya, hari ini berzikir, tapi di saat yang sama mencela orang lain, diambil pahala zikirnya, diberikan pada yang dicela. Udah pernah dihitung belum? Coba dicek. Nah, itu yang kita coba kembangkan, maksimalkan. Ya, jadi pengertian jihad fi sabilillah itu jangan dipahami dalam konteks medan tempur saja. Ya, berjuang membela agama, bela bangsa, bela negara. Kenapa ada bela negara, bela bangsa? Sebab ketika dibela, tenang, nyaman, kita nyaman sholatnya, nyaman ngajinya. Ya, kalau terganggu keamanannya, ngaji susah, sholat nggak nyaman. Kenapa akhirnya kemudian bela bangsa, bela negara, bagian dari jihad? Ada resolusinya. Karena bertalian, beririsan langsung dengan kenyamanan kita ibadah. Tarik. Nah, di luar itu kalau tidak ada itu, maka belajar itu fi sabilillah. Makanya antum belajar yang benar. Ya, niatkan supaya mengalirkan pahala untuk orang tua. Saya menghafal Quran itu supaya ayah saya dapat ketenangan. Ibu saya dapat kenyamanan. Niatkan begitu. Itu motivasi paling kuat. Apa cuma bolak-balik kampus nitip absen, ujian minjem catatan teman, apa faedahnya itu? Niatkan ibadah ya akhi. Waktu niatkan ibadah. Ya, supaya Allah ridha. Ya, supaya ilmunya kepake, bukan ilmu dipakai itu saat ujian, selepas ujian lupa semua. Itu bukan belajar yang baik. Ya, bawa ilmunya, terapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang dimaksud jihad fi sabilillah tingkat tertinggi. Kalau itu tidak ada, maka semua amalan itu 10 hari ini naik status itu yang nomor 1. Paling tinggi. Ketika sholat langsung dicintai Allah, baca Al-Quran dicintai Allah, sedekah dicintai Allah, tingkat paling tinggi. Dan itulah hanya terjadi 10 hari selama 1 tahun. Itulah awal pembuka Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10. Makanya kenapa yang ke-10-nya itu dirayakan, gembira, senang. Ya, bahkan kalau di Arab itu Idul Adha itu lebih gembira, lebih bahagia dibandingkan Idul Fitri. Idul Fitri itu rindu Ramadan. Begitu Idul Fitri, takbirnya tuh takbir gembira karena berubah jadi baik. Terus rindu Ramadan lagi. Saya kangen Ramadan, ya Allah, berpisah Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini beda. Idul Adha itu karena dia bertambah mendapatkan cinta Allah, sehingga merasa menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan kalau dicintai itu lebih dekat kan? Ya, orang tua cinta pada anak, tandanya hubungannya lebih dekat. Qurba itu dekat. Semakin dekat namanya kurban. Kurban itu asalnya bukan potong hewan. Asalnya kedekatan yang bertambah lebih, bertambah lebih, bertambah lebih. Bagaimana cara kita menata diri supaya terus bertambah dekat dengan Allah? Maka latihannya dilakukan tanggal 1 sampai 10. Karena motivasinya ingin lebih dekat dengan Allah, Allah balas dengan menurunkan cintanya. Maka dijadikanlah semua amalan itu dicintai oleh Allah. Nah, ini dasar berpikirnya. Dan ini real.
Jadi kenapa berbahagia, senang, Allahu Akbar, dan takbirnya Umar bin Khattab memulai takbirnya bukan di hari ke-10, bukan saat maghrib. Hari ke-9 itu ba'da fajar, beliau sudah takbir saking senangnya. Saking merasanya, 5 menit taqa, saking merasanya cinta dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Yang kita kerjakan kan sunnah ya dari mulai 10 kan? 11, 12, 13. Ramadan hari ke-1 saja Syawal kan? Selesai Ramadan, Syawal 1 hari saja. Dzulhijjah tidak, 10-nya takbir, 11-nya takbir, 12-nya takbir, 13-nya kenapa takbir? Karena bahagia semakin dekat dengan Allah dan merasa dicintai Allah. Nanti ada tandanya. Nah sekarang kita bahas dulu amalannya. Setelah itu kita masuk kepada tanda seseorang berhasil melakukan amalan ini. Yang di Mekah bagaimana tandanya, yang di sini seperti apa tandanya. Lalu menjaga konsistensi itu minimal sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu batas minimalnya. Jelas? Halo, jelas? Baik. Sekarang kita mulai. Bismillah. Jangan khawatir ya. Yang tertinggal nanti kan ada rekaman yang bisa dilihat ulang. Kalau mau baca juga ini ada kitab yang saya bawakan jadi referensi ya. Ini masih murni, Sahih Muslim masih pakai bahasa Arab, gak ada terjemahannya. Oleh karena itu supaya tidak kita baca dan kita terjemahkan ya. Yuk kita mulai. Bismillah. (1977). Kadang-kadang kalau kita pakai hafalan, nah seringkali ada yang bertanya kitabnya. Jadi untuk menguatkan kita bawa kitab. Baik, sebelumnya nanti kita akan coba berikan satu gambaran dulu Bapak Ibu sekalian untuk rumus bagaimana mengumpulkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak disebutkan amal bagaimana oleh Nabi, maka semua jenis amal soleh. Jelas? Baik, jenis amal soleh ini ada 3 jenis ya. Secara umum ya. 1, amalan fisik yang tidak membutuhkan harta secara langsung. Misal, sholat tidak membutuhkan harta secara langsung. Ya, di luar pakaian yang dikenakan ya, untuk melengkapi syarat sahnya sholat. Ada yang ke masjid mau sholat bayar? Tidak kan? Baik, artinya ini amalan fisik. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amalan fisik. Baca Al-Quran, amalan fisik. Itu 1. 2, amalan harta. Harta. Jenisnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib contoh zakat. Jelas ya? Kemudian ada infak yang sifatnya wajib, suami kepada istri. Ya? Kewajibannya nanti diikat dengan ikhtiar, dengan usaha. Ada yang sunnah. Ya, sunnah itu nanti ada yang sifatnya sangat ditekankan. Misalnya infak, ya. Infak itu ada yang ditekankan, ada yang umum tuh yang di Al-Baqarah 261, ada yang ditekankan, misalnya infak kepada orang tua 5 golongan di Al-Baqarah 215 yang tadi sempat saya bacakan. Surah 2 ayat 215. Orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, orang-orang miskin yang punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Lalu orang yang kesulitan di perjalanan, Ibnu Sabil, 5 ini. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang yang punya pekerjaan tapi tak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, wabnis sabil, dan orang yang kesulitan di perjalanan. 5 ini. Jelas? Nah, kemudian nanti orang yang dalam keadaan kesulitan pekat, terzolimi, seperti yang di Palestina, beberapa tempat yang lain dan sebagainya. Nanti ada yang
sifatnya dekat, ya, ada yang sifatnya jauh, zawil junubi, jauh. Sudah, pelan-pelan. Intinya apa? Yang kedua amalan harta, yang ketika dikerjakan harta keluar. 3, ada amalan fisik dan harta sekaligus. Contohnya haji. Ya, saya sedang bicara di 10 hari pertama ini ya. Contohnya apa? Haji. Haji itu dilakukan fisik dan harta sekaligus. Kalau kita urutkan, cinta Allah turun, amalan fisik cinta turun. Tapi di atas amalan fisik ada amalan harta. Artinya kalau ada orang yang beramal dengan harta, tambah lagi cinta Allah di atas yang pertama. Jelas? Kalau ada orang berhaji, tambah lagi cinta Allah di atas yang pertama, di atas yang kedua. Kalau benar hajinya. Makanya ketika ada orang haji, benar hajinya, cinta Allah turun, itu sudah bukan bicara gugur dosa lagi, langsung surga. Wal hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang benar, yang menghilangkan kesalahan-kesalahan hidup, merubah perilaku jelek menjadi baik, dipertahankan sampai meninggal, tidak ada pahala yang sepadan kecuali surga. Sudah, itu nggak ada hisab, selesai. Karena kesalahan nggak ada, dihapus, gugur semua, gugur, selesai, surga. Kalau benar hajinya dipertahankan sampai meninggal, ya. Dan nggak mudah itu, nggak mudah. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang yang kita bahas, kita kumpulkan, turunkan amalan-amalannya, mau apa saja. 1, amalan fisik ya, yang bisa kita keluarkan. Sholat, keluarkan semua jenis sholat yang bisa dikerjakan menjadi amalan harian. Yang paling pokok. Latihan. Fardu, sudah jelas. Sudah 5 waktu. Berapa rakaat, Bu? 17. Kemudian ada yang nafilah, hukumnya sunnah. Nafilah, sunnah. Nah ini mungkin yang perlu diinformasikan, karena setiap dikerjakan naik status, langsung Allah cinta. Ya. Yang ini rawatib dulu. Ya. Yang ditunaikan beriringan dengan sholat fardu, bisa sebelum, bisa setelah. Ya, ada 12 rakaat. Kalau dari 2-nya nggak bisa dikerjakan jadi 10. Hadis Ibnu Umar. Ya, 12 rakaat. Sudah? Man shalla isnatai asyrata raka'atan di At-Tirmidzi, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat selama hidupnya. Fi yaumin wa lailatin, ditunaikan siang sampai ke malam. Jadi 12 ini dari mulai siang ke malam. Kalau siang ke malam berarti subuh sampai dengan ke isya. Beriringan. Sudah? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kalau konsisten sampai meninggal dia dengan amalan itu otomatis nanti dibangunkan langsung, diperintahkan oleh Allah, bangunkan 1 istana baginya di pinggiran surga. Ya, di tepian surga, di dalam surga. Jelas? Ya, tapi harus 12. Kalau 5, 6, oh berarti atapnya bocor. Canda aja ya. Arba'an qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur. 4, teknisnya bisa 2 atau bisa langsung 4. Jelas? Ya, bisa 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi. Atau 4 sekaligus dengan tahiyat di yang keduanya. Karena setiap salat yang lebih dari 2 rakaat, selain witir itu ada tahiyat untuk membedakan dari standar rakaat. Kemudian rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi zuhur itu punya 6, sebelumnya 4, sebelum zuhur, setelahnya berapa? 2. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Rakaataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Kalau waktunya tidak memungkinkan sebelum zuhur 4 karena kondisi pekerjaan terbatas dan sebagainya, maka hadis dari Ibnu Umar boleh menoleransi dengan 2 di sini. Makanya kenapa bisa dikerjakan 2 rakaat, kalau nggak sempat keempatnya, baru 2 itu sudah dihitung. Walaupun ditunaikannya berapa? 10. Hadisnya hafidtu asra rakaatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal 10 rakaat rawatib yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan yang sebelum zuhurnya 2 rakaat, selanjutnya sama semua. Yang menarik begini, semua sahabat yang mendengar hadis ini, komennya semua sama. Setelah kami mendengar hadis ini, kami jaga amalan ini sampai akhir hidup kami.
Bisa kebayang ya? Nah ini misalnya rawatib. Ada lagi yang mutlak. Ya, tidak terikat dengan waktu, bisa dekat dengan sholat fardu, bisa jauh waktunya dengan sholat fardu. Misal yang dekat. Sebelum asar ada sholat sunnah nggak? Jangan salah. Jangan ngarang. Ada hadisnya dulu. Nah, di hadis Muslim dari Ibnu Umar, kalau rawatib tidak ada. Tapi yang mutlaknya ada. 4 rakaat jumlahnya sebelum asar. Tafsirannya banyak, ada yang nggak kekejar sebelum duhur, 4-nya diganti di situ. Ada tafsiran, tapi terlepas dari tafsiran, hadisnya umum. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya, rawahu Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang di hadis Muslim. Apa kata Nabi? Allah akan menambah rahmatnya, akan menambah kasih sayangnya kepada hambanya yang terbiasa menunaikan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada 4 rakaat sebelum asar. Jelas? Tapi tetap asarnya ditunaikan. Awas ya. Apalagi subuh ke zuhur, ada apa lagi? Duha dibagi 3 bagian waktunya. Awal duha dinamakan syuruk. Syuruk itu awal duha. Awal duha itu syuruk. Ya, syuruk. Kalau mau dikonversi ke waktu gampang. 1 jam setelah sholat jadwal subuh itu 1 jam. Kalau mau tambahkan dikit tambah 5-10 menit. Misalnya subuhnya 4.35, tambah 1 jam berarti 5.35, tambah 10 tambah 5 menit, berarti 6 kurang 1/4 sudah bisa syuruk. Jelas pahalanya apa? Masya Allah, senilai haji dan umroh. Ya, bukan haji dan umroh, senilai haji dan umroh. Mau kemana? Haji dulu. Salah tuh. Awas tuh. Jangan salah kesimpulan tuh. Ntar besok gak ada yang ke Mekah kalau salah kesimpulan. Ya, senilai haji dan umrah. Senilai itu apa? Nilai haji itu membuat pribadi kita lebih baik. Haji mabrur dari kata birrun. Birrun itu tingkat kebaikan nomor 6. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 sholih, 6 khair. Paham? Ya, ulangi. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 salih, 6 birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang didapatkan setelah buruknya hilang. Kesolehan yang didapatkan setelah salahnya hilang. Misal, lisan berkata baik, tapi kebaikannya didapatkan setelah merenungi, mengevaluasi yang salah di lisan. Saya berjanji tidak akan berkata yang tidak baik lagi. Maka dibuanglah yang tidak baik, muncul baiknya. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang itu birrun namanya. Jelas? Dulu tangan saya nggak baik, saya pengen perbaiki jadi baik. Sehingga tangan berubah jadi baik, itu birrun. Kalau birrun melekat kepada anggota tubuh kita dan digunakan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, namanya mabrur. Kenapa ada haji mabrur? Karena tingkat keberhasilan orang haji itu bukan diukur dari tempat tinggalnya di mana. Pelayanannya seperti apa? Tidak. Bagaimana ritual haji yang ia tunaikan merubah ia menjadi pribadi yang lebih baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka itulah yang dilekatkan nama haji pada dirinya untuk menjaga itu, bukan memberikan gelar. Karena ibadah hakikatnya nggak ada gelarnya. Kan sering saya katakan, kalaulah ibadah ada gelarnya, umat Islam tentu akan paling banyak gelarnya. Bapak Billy SHI, sholat haji infak. Kan belum pernah dengar, Pak sholat mau kemana? Nggak ada kan? Ibu infakoh. Nggak ada kan ya? Kenapa haji disebutkan ya haj, ya haj, ya haja? Untuk menjaga sifat baiknya, bukan memberikan gelarnya. Karena ada orang sedang haji, sedang terpisah, kendaraan tertinggal, mulai keluar kata-kata yang kurang baik tuh. Mana sebenarnya mobilnya? Kemana tendanya? Ya haji. Bapak sedang haji, sedang dilatih. Ya,
Nggak apa-apa, komplain itu tidak dilarang, tapi keluarkan kata-kata yang baik sehingga tidak menggugurkan ritual kebaikan yang sedang dikerjakan. Ya. Dan jangan berlindung di balik kata-kata travel. Bersabar, ini ujian buat Bapak. Bukan yang diuji itu Anda travel. Kenapa nggak jalan? Anda yang diuji, bukan saya. Kalau saya diuji untuk mengikuti ini, tapi ujian Anda menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itu. Tapi cara kita berkomunikasi yang baik ya Haji. Setelah haji pengen cepat pulang, koper mulai disusun, mulai keluar kata-kata, ini saya capek. Imigrasi Saudi mengatakan, ya haja. Ya, bukan maksudnya Bu Haji, Bu, ibu baru haji. Sudah merubah ibu jadi lebih baik. Jangan ditukarkan kebaikan itu dengan ngomel-ngomel. Nanti surganya turun dikit gitu. Jelas ya? Nah, ini maksudnya. Adi itu tingkatan-tingkatannya. Kembali ke sini teman-teman. Ini syuruk nih. Kalau kita kerjakan, man shallal ghadat fil jama'ati thumma yaq'udu yadhkurullaha. Semakin tinggi pahalanya, semakin ada tantangan ibadahnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ada yang menafsirkan di masjid untuk mengikat laki-laki. Ya, ada yang menafsirkan berjamaah bagi perempuan yang tidak ke masjid. Jelas? Thumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu nggak langsung pulang, dia duduk berzikir kepada Allah. Bisa baca Quran, ikut ngaji ta'lim, kalimat thayyibah, sampai tiba awal duha. Dulu jaraknya itu 1 tombak syuruk. Sekarang kita nggak mungkin keluar dulu ngukur tombak kan? Nah, sudah ada jam. Dilihat, cek, titut, ya, nah, udah masuk syuruk. Kemudian dia sholat, ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Sempurna. Semisal. Apa yang dimaksud semisal ini adalah kalau benar sholat syuruknya membentuk karakter dia menjadi lebih baik. Maka dengan kebaikan itu kalau dijaga bisa dapat surga. Gitu. Tapi kalau sholat di An-Nur tetap pahalanya 1. Di Masjidil Haram 100.000, itu yang gak kita dapat. Itu yang gak kita dapatkan di sholat di Masjid Nabi. Sholatnya di tanah kusir, bukan di tanah suci. Ya kan? Tapi substansi menjadi kita dan mendidik kita menjadi lebih baik, kita dapat itu. Itulah yang kita jaga. Bisa nggak orang syuruk merubah dirinya menjadi lebih baik? Itu maksudnya. Jadi bukan berlomba-lomba syuruk jadi adu dalil. Berlomba-lomba syuruk hanya untuk mengejar perlombaan duniawi, tidak. Syuruk yang benar itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Semangat beraktivitas, semangat kerja, menghilangkan kefakiran, itu kan faedahnya umrah. Makanya kenapa para sahabat banyak berangkat kerja setelah syuruk? Karena motivasi syuruknya dibawa untuk membimbing pekerjaannya. Diberangkat dari masjid, pulang dari masjid. Makanya nyampe rumah aura masjid, bukan aura kantor, bukan aura dagang. Aura kantor capek Pak, pulang dari kantor macet, ya kan? Lampu merahnya kadang lebih lama daripada hijaunya. Ya, jalan disalip, kan? Bagian kita diambil orang. Nyampe rumah tuh itu yang dibawa ke rumah. Tapi kalau mampir ke masjid dulu, di dekat rumah kita tinggal. Atau di jalan mampir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Terus berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar mengerjakan apa yang telah Engkau perintahkan, dan aku saat ini memohon kepadamu apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiarku menaatimu, belum mampu menurunkan rezeki sesuai dengan ridhamu, maka tolong bimbing hamba ya Allah, dengan cara apa lagi hamba berikhtiar menjemput rezeki darimu. Biasakan itu, minta dalam sujud, hati enak. Jadi pulang ke rumah tuh ketemu anak, ketemu istri itu enak. Auranya masjid yang dibawa. Ya, dan anak pun menerimanya juga enak, sambutnya enak. Ayah, papa, dan macam-macam yang lainnya. Ketemunya enak. Dan nanti ada kesabaran di rumah, ketenangan. Dan demi Allah saya katakan, kalau kalimat itu baik dilakukan, dikerjakan, nggak ada rezeki yang tertunda. Nggak ada rezeki yang tertunda. Dan oleh Allah dicukupkan kebutuhan rumah tangganya. Cukup itu paling enak. Di mana-mana bukan lebih. Yang enak itu pas. Pas butuh ada. Pas perlu ada. Lebih kadang banyak pikiran. Uang lebih kepikiran beli brankas. Mobil lebih kepikiran meluaskan garasi. Kan? Banyak pikiran. Yang enak itu pas. Pas butuh ada. Pas perlu itu paling enak tuh. Ya. Pas masuk alam kubur ada. Bekal lah, cukup. Ini salat ya.
Nanti yang kedua, sholat di pertengahan duha. Ini kalau ini 2 rakaat, ya, nggak perlu terlampau soleh. Kalau nambah juga nggak apa-apa, tapi standarnya 2. Pertengahan duha itu mengganti zikir seluruh tubuh. Karena sejatinya bagusnya tubuh kita berzikir. Pikiran berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir. Zikirnya telinga dengar yang baik-baik. Zikirnya lisan berkata yang baik-baik karena Allah. Nah kalau kita ingin menjaga tubuh ini berzikir, maka duha yang pertengahan bisa 2 sampai 4 rakaat. Ya, pertengahan itu waktunya setelah syuruk, ya, kemudian kurang lebih lah 7:30 sampai jam 10 itu pertengahan. Ya, terakhir sampai ke akhir duha menjelang zuhur. Maaf saya tambahkan yang pertengahan tadi mengganti zikir di seluruh tubuh, yang kedua juga mempermudah kelapangan rizki. Bapak Ibu yang masih agak longgar kegiatannya sampai ke menjelang zuhur, misal sampai ke jam 11:04 itu masih ada boleh, karena habisnya duha munculnya zuhur, nyambung waktunya, jelas? Nah ini sampai ke akhir tuh bisa sampai 12 rakaat. Silahkan kalau misalnya pengen sholat lagi, tambah, sholat lagi, tambah. Dan itu kalau sudah terbiasa, salah satu keistimewaannya menjaga diri kita dari musibah umum yang pada umumnya dialami oleh kebanyakan orang. Musibah umum, bukan musibah khusus yang harus kita alami, tapi musibah umum yang bisa terjadi. Contoh, ini mau jalan macet di depan, macet gitu, parah. Hampir semua orang mendapatkan macet. Tiba-tiba mobil kita mau lewat, ada orang bilang begini, Bu jangan lewat sini macet, Ibu ambil yang ini aja. Pernah begitu enggak? Nah itu salah satunya. Ya, amalan untuk itu banyak nanti, ada dengan harta, ada dengan sholat. Nah sholat itu di sini faidahnya duha. Jelas? Baik ya. Nah itu gambaran di antara yang kita kerjakan. Beda dengan musibah yang memang harus menimpa kita sebagai konsekuensi dari doa dan ikhtiar kita. Jadi kalau kita minta berdoa dengan A, misal saya berdoa A, nanti tanda dikabulkan doa itu munculnya ujian. Ya, itu tandanya Allah ingin mengabulkan doa Anda. Misal, ya Allah saya besok pengen lulus di kampus ini dengan nilai yang baik. Bagaimana cara menjadikan Anda lulus itu? Maka dikasih ujian dulu. Karena nggak mungkin kalau nggak ujian tiba-tiba lulus. Ya, bagaimana menguji indikator, ya, ukuran keberhasilan lulus Anda itu apa? Kalau nggak ada ujian kan nggak mungkin. Maka Anda diuji dulu, dengan ujian itu Anda belajar kan? Maka ketika Anda lulus ujian, Anda mendapatkan kemampuan baru yang layak digunakan untuk menjawab doa Anda. Sehingga Anda nggak disoal, kok dia bisa lulus ya padahal nggak ujian. Kan? Tapi ketika Anda misalnya ujian, Anda untuk menghadapi ujian itu belajar, Anda menyiapkan diri, begitu lulus di wisuda jadi yang terbaik, orang kemudian mengapresiasi Anda. Pantas belajarnya juga begitu, rajin emang lulus ujiannya seperti itu. Sama persis dengan kehidupan. Antum minta, ya Allah, saya pengen lulus diterima di pekerjaan itu. Tandanya bagaimana? Anda diuji. Berangkat, jalan. Di jalan kadang-kadang kejebak macet. Itu kan? Tiba-tiba mapnya hilang gitu. Diuji dulu. Kadang-kadang kita baru sadar ketika di tujuan. Oh ternyata kesiapan ini melatih kesabaran kita ketika wawancara. Lebih tenang. Nah itu yang ilmunya itu perlu kita pelajari dulu. Di Al-Quran itu jelas semua itu. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ujian yang dia alami secara langsung itu akibat dari doanya yang dia sampaikan, pilihan sendiri. Jadi kalau yang mengalami Anda demikian, itu akibat doa yang dimintakan. Saya pengen ini, Allah kasih. Karena nggak mungkin diuji kalau kita tidak membutuhkannya. Tapi rahmannya Allah karena punya kasih sayang tanpa batas, diujinya sesuai kemampuan. Yang kalau tidak mampu nggak mungkin diuji. La yukallifullahu nafsan illa. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu yang khusus mungkin bikin materi tentang ujian, fikih ujian dalam Al-Quran. Ya, mesti paham. Kalau nggak paham itu nanti keluhannya banyak. Ya Allah kenapa aku yang harus mengalami ini? Ya kata Allah kamu kan yang minta. Kemarin kamu doa sampai nangis-nangis dalam sujud. Ini aku kabulkan. Jalan pengabulan jembatannya ujian. Begitu lewat ujian itu barulah kemudian hadir jawaban. Itu fikihnya. Ya mau bersin sekali, 2 kali, 3 kali rahmukallah. Gitu ya, tetap diuji juga. Jelas sampai sini? Makanya kalau nggak mau diuji caranya 2.
Satu, jangan banyak minta. Yang kedua, yang meninggal. Tapi nggak mungkin manusia nggak ada permintaan tuh. Dah ini ya, sholat. Terus selesai itu ketemu ke malamnya tahajud. Malamnya apa? Tahajud. Ini mumpung masih ada waktu sampai ke malam Jumat ya. Kita masih dapat ke malam ke-10-nya kan malam Jumat insya Allah. Ya, 10-nya kan hari Jumat ya. Maka dimaksimalkan itu malam. Ya, malam coba bangun. Anak-anak diberitahu, dimotivasi, semangat. Ayo, anak-anak yang kecil-kecil juga ya, yang TK. Ya, kami sampaikan ke anak-anak kami itu. Semangat. Tadi malam Ahmad bangun itu udah mau tidur. Ya, lupa belum sholat maghrib katanya. Ya, padahal belum ada hisab ya kan? Belum balik. Ya, nggak apa-apa, nggak mau sholat maghrib. Dia wudhu, sholat, saya liatin dari belakang, kemudian sudah selesai tidur. Ingatkan, Allah cinta. Ini spesial, Allah cinta. Ya, emang kalau Allah cinta kenapa? Kan biasa anak kecil begitu kan? Nanti kalau Allah cinta, apa yang kita pengen, apa yang kakak pengen, Allah kasih. Ya, nanti dia sholat, itu paling indah ketika melihat anak-anak TK itu ya, sholat, ngadep kiblat, habis itu baca Quran, itu melebihi apapun yang pernah diraih. Anda boleh jadi direktur, jadi apapun silahkan, dapat uang sebanyak apapun silahkan. Tidak bisa mengalahkan dengan bacaan Quran yang dibacakan anak-anak kita itu. Ya, yang kecil-kecil tuh, saat murajaah, saat baca, itu rasanya apa yang diperjuangkan hilang semua. Baik ya. Kemudian Quran, bacaan Quran, sedekah punya agenda ya, walaupun Rp1.000, Rp500, enggak apa-apa, isi aja dulu dengan niat ini mendapatkan cinta Allah. Siapkan sampai hari Jumat nanti, siapkan sehari 1.000 misalnya, nggak apa-apa, nggak harus tampakkan orang, nggak harus bikin status, walaupun sehari 1.000, yang penting ikhlas. Nggak usah, ya, itu sudah nggak ikhlas. Ya, nggak usah nyari amin, like, nggak usah nyari amin, nyari like, nggak usah di Facebook, di Instagram, di mana-mana udah. Ya, pokoknya siapkan dari sekarang. Bismillah, sehari 1.000, besoknya kemana, disiapkan aja nggak apa-apa. Tidak harus kemana tempat, ketemu orang. Bismillah. Biasanya kalau kita sudah anggarkan, Allah kirimkan orang. Dikirimkan hambanya itu, lewat apa saja. Ada orang lewat, ada macam-macam gitu ya. Nah, mumpung masih ada waktu, nanti nunggu kalau lewat sekarang, nunggunya setahun lagi. Belum tentu hidup. Ya, bismillah, niatkannya begitu. Dan jangan lihat berapa banyaknya. Niatkan menaati perintah Allah, menaati pedoman Rasulullah. Dasar cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Bismillah, siapkan. Jelas? Oke. Dan tidak harus uang, ya, makanan berbagi, masak berbagi, gitu ya. Pakaian ada yang sudah kita biasa pakai, pengen berbagi, nggak apa-apa. Jelas di sini? Nah, kalau kita ingin kumpulkan semua itu sehingga termotivasi kita kuat menunaikannya, maka ada amalan puasa. Puasa boleh ditunaikan berurut tanggal 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, puncaknya yang 9. Kalau belum memungkinkan sampai 9, perbanyak. Misal, saya belum puasa nih sampai hari Sabtu ini, saya pengen mulai Senin sampai Kamis puasa. Jumat haram. Jumat itu yang 10 Dzulhijjahnya maksudnya. Baik ya? Iya enggak usah ditambah, udah cukup. Dah cukup. Nah, jadi nanti Senin sampai Kamis, bismillah, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Dan itu gelorakan di rumah. Ya. Ayah mau puasa, siapa yang mau ikut? Nanti kita buka sama-sama. Ya, bahagiakan sehingga nanti mereka bertanya kapan puasa lagi. Ya, nanti puasa misalnya Anda sambil jalan beli mainan. Nanti saat buka, pintar kakak sudah puasa hari ini, hadiah mainan. Sehingga merasa kenikmatan itu. Ya, gelorakan. Kemudian sambil diisi, isi istighfar, ya, isi zikir yang baik. Nah, kalau tidak memungkinkan agak banyak karena belum terbiasa, maka buru tanggal 9, hari Kamis. Buru tanggal 9 di hari apa? Kamis. Itu hadisnya sahih, di hadis Muslim, nomor hadis 1162. Nabi menyampaikan dengan jelas, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa yang ditunaikan di hari Arafah itu, waktunya orang wukuf. Jadi yang di sana wukuf, di sini puasa. Ya. Ini penting saya coba dalami sedikit ya. Boleh jadi mungkin belum didapatkan keterangan ini. Ini mohon maaf, ini agak langka ilmunya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menerangkan.
Nggak apa-apa, duduk aja ya supaya saya lebih optimal. Saya mau tekankan apa yang disampaikan di hari ini itu materi yang sangat penting. Baik ya. Nah, saking pentingnya ini susah dihapus juga tuh, ya. Maka nggak apa-apa, biar sebelah sini aja, nggak usah sebelah sini. Nah, sini aja ya. Nah. Kan udah saya bilang tadi Mas. Nggak apa-apa, di sini aja. Jazakallah khair. Makasih banyak ya. Fokus ke sini. Atau Mas mau nerangkan silakan. Jazakallah khair. Nggak apa-apa, beliau tugas menghapus sana, saya di sini. Siam, ya terjadi gempa bumi. Yaum Arafah. Pelan-pelan. Siam. Disebutkannya siam, bukan saum. Ada beda antara saum dan siam. Kalau saum itu secara umum, alhamdulillah, yang menunjukkan makna menahan. Secara umum, menahan apa saja termasuk puasa sesuai ketentuan syariat. Misal, Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau menahan lisannya untuk nggak bicara. Ya, di surat Maryam ayat ke-26 itu, waquli wash Rabbi, terus waqarni aina, fa imma tarayinna minal bashari ahadan, kemudian faquli inni nadhartu lirrahmani sauma. Beliau saum. Saumnya apa? Ternyata kata Al-Quran, faquli washrabi, makan masih, minum masih, tapi saum. Tapi masih makan, masih minum. Saumnya falam ukallimal yauma insiya. Saya nahan lisan nggak bicara. Hari ini nggak ngobrol, nggak bicara. Biar yang bicara bayinya, supaya menjadi mukjizat awal bagi bayi itu saat mulai dilahirkan. Nggak ada bayi baru lahir langsung bicara, kan nggak ada. Tapi ibunya dilarang bicara supaya anaknya yang mengklarifikasi secara langsung untuk menunjukkan dia nabi. Jelas? Baik, maka saumnya nggak bicara, masih makan, masih minum. Itu masih umum, namanya saum. Jadi kalau misalnya bapak nggak mau bicara dulu sama ibu di rumah, lagi fokus mengerjakan tertentu, ya? Tapi masih makan, minum. Ibu datang, "Pah, lagi ngapain?" Kenapa? Saum. Tadi makan, saumnya nggak bicara. Itu bicara, contoh. Itu saum. Ini saum. Kalau siam, saum cuma sekali disebutkan dalam Al-Quran, satu kali saja. Quran surah 19 ayat 26. Kalau siam, dia disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Siam itu menunjukkan ibadah puasa yang diatur dengan ketentuan. Saya ulangi, ibadah puasa khusus yang diatur dengan ketentuan tertentu, syarat tertentu, waktu tertentu, maka namanya berubah dari saum menjadi apa? Siam. Setidaknya kurang lebih disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Nah ini ketika menyebutkan puasa Arafah, hadisnya menunjukkan kata siam. Artinya bukan sekedar puasa. Jadi bukan sekedar tahan lapar, tahan haus, tahan hasad biologis, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu masih umum. Ada ketentuan apa di puasa ini? Diikatlah kemudian dengan momentumnya ini, Yaum Arafah. Ini. Bukan hanya menunjukkan pada hari yang ke-9. Kan wukuf itu hari ke-9 Dzulhijjah kan? Tapi juga, perhatikan kalimatnya, ini yang mahal sekali nih. Tapi juga berusaha mengikuti esensi, hikmah, keadaan wukuf yang terjadi di Arafah. Saat wukuf itu apa yang dilakukan? Merenung, kontemplasi, memperbaiki diri, muhasabah. Sampai kenal siapa kita ini, kenapa terlahir di dunia, mau kemana setelah dari dunia ini. Sadar mau pulang, mau meninggal, cukup nggak bekalnya. Yang paling aneh tuh gini, merasa kurang bekal, merasa banyak salah, kurang amal soleh, tuh kan? Sudah tahu mau meninggal, tapi masih berbuat maksiat. Itu orang aneh. Maka butuh suasana yang tenang dulu, banyak orang sama-sama merenung, banyak orang sama-sama nangis. Sehingga kalau ketawa sendirian kan jadi aneh. Ya kan? Terbawa kan suasananya. Dia merenung juga kan? Makanya jangan kemudian kita merasa kecil untuk tidak menuliskan. Tulis saat di Arafah itu tulis sebelumnya. Kekurangan diri pribadi itu apa? 1, 2, 3, kenali diri kita. Tanya pada pasangan. Lihat di cermin, ada hidayat, kamu ini, 1, kamu 2, kamu 3, itu kekurangannya.
Sampai kita kenal diri kita sendiri. Ma'rifatul insan, kenal diri kita pribadi. Ya, ada buku yang saya tuliskan namanya Ma'rifatul Insan, untuk mengenal pribadi kita. Setelah paham diri kita nilai. Oh, harusnya saya begini, kalau meninggal begini. Saya salah jalur nih selama ini. Harus diperbaiki. Sampai kenal, ketika kenal diri kita itulah kita berangkat kemudian ke Muzdalifah untuk mencari batu, melemparilah hal-hal kurang yang tadi kita tuliskan. Makanya kenapa berangkat ke Jamarat itu untuk lentar jumrah, itu hanya satu jamarat yang kita lempar itu cuma satu, yaitu Aqabah. Aqabah itu gambaran dari keadaan nafsu ini yang sering mengendalikan kita pada keburukan. Ya, nanti kalau ini sudah lulus, lingkungan sekitar, usta yang terdekat, pribadi sudah baik, tapi lingkungan terdekat, istri, tetangga dekat seringkali membawa pengaruh misalnya yang kurang baik. Istrinya baik, suami hasadnya kurang baik. Suami baru diangkat jadi pimpinan, baru jadi pimpinan pertama, istri langsung komen, "Pak, dulu sih itu jadi pimpinan begini, mobilnya sudah ganti." Ya kan? Atau sebaliknya, istri jadi baik, suami masih kena pengaruh lingkungan sekitaran, sehingga mengajak pada yang kurang baik. Ya. Nah, kalau itu lulus, nanti yang terjauh ula, pindah tugas, tadinya sudah bagus, dekat dengan masjid, sholat terjaga, pindah tugas jauh, ketemu lingkungan yang kurang bagus. Kebiasaan jadi kurang baik, maka muncullah Aqabah, Usta, dan Ula. Tiga-tiganya. Itu kan gambaran dasar. Makanya ke Nabi Ibrahim datang dilempar, setannya nggak kuat ke Ibrahim, datang kemudian ke istrinya kan. Ya, Sayyidah Hajar dilontar lagi, nggak kuat ke Sayyidah Hajar, datang ke Ismail, dilontar lagi. Itu gambaran kehidupan kita yang membuat kita kurang baik. Yang pertama adalah ketidakmampuan diri kita mengendalikan nafsu sendiri. Jadi kalau ada orang marah, jangan salahkan orang marah dulu. Tahan dulu diri kita yang tidak mampu menahan lisan untuk tidak membalas dengan kebaikan. Yang kedua, kalau sudah baik, pengaruh lingkungan terdekat. Itulah yang kita catat. Siapa yang memberikan pengaruh yang kurang baik? Itu yang dilempar saat jumrah, sifatnya bukan orangnya. Gara-gara dia nih, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dilontar supaya dia pun jadi baik. Didoakan, ya Allah jauhkan dia dari kepribadian yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Di sana melontar. Nah, di sana wukuf mengenal diri, di sini kita puasa dengan cara yang sama. Puasa. Ya, jadi ketika buka itu, apa yang terjadi? Ketika buka kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena merasakan perubahan dari puasa ini. Hari pertama, 2, 3, puncaknya hari ke-9 kita meratapi diri kita itu. Ratap dalam pengertian bukan menangisi meratap, bukan. Melihat yang kurang bagusnya, keluarkan, catat. Ya, kontemplasikan, muhasabah. Setelah berbuka, makanya kenapa ada takbir itu? Karena senang, berubah dari yang kurang baik jadi baik. Jelas di sini? Nah, maka dari itu berusaha untuk meningkatkan kebaikan. Alhamdulillah secara pribadi baik, ada kelebihan rezeki, siapkan untuk menyembelih. Udhiyah namanya. Disembelihnya di waktu duha, maka disebut adha. Id, berbahagia karena juga berubah menjadi lebih baik dan digambarkan kebaikan itu dengan penyembelihan hewan. Yang punya hewan dia siapkan, yang tidak punya uang dia beli hewan, dari anggaran yang dia dapatkan beli yang terbaik hewan sesuai anggaran itu. Saya punya uang 4 juta, saya pengen beli hewan kurban. Hewan yang saya tunjukkan untuk mendekati Allah supaya dapat cintanya, supaya saya lebih dekat dengan Allah, itulah hewan kurban. Kalau cuman potong gak kenal Allah, itu hewan korban. Ya, korban keinginan ikut-ikutan sembelih hewan. Ya, nanti 4 juta ini cari yang terbaik dari anggaran 4 juta. Karena semangat takwanya. Ya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah terima dari orang-orang takwa. Semangat takwanya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini yang turun. Ah, nanti bagi yang sudah siap kurban, ada yang sudah di sini berniat kurban tahun ini? Ada insyaallah ya? Kalau yang ada, insya Allah, maka dari sejak dia niatkan, sudah ada hewannya disiapkan, maka jangan potong kuku dulu. Sampai hewannya disembelih, bukan sampai sholat id, sampai hewan kurbannya disembelih. Dah, jangan cukur dulu, laki-laki kumis misalnya, atau semua rambut yang melekat pada tubuh. Ya. Rambut yang melekat pada tubuh. Kalau manusia itu rambut, kalau bulu hewan, ya bulu ayam. Ya, manusia rambut yang melekat pada tubuhnya. Jangan dipotong dulu. Nanti setelah hewan disembelih, baru kemudian dipotong.
Maksudnya apa? Hikmahnya 2. 1, secara hikmah, secara esensi diikutkan amalan ini untuk meneladani orang-orang yang haji. Yang haji kan gak potong kuku dulu, menjaga dari perbuatan yang tidak baik, muhrim kan, berihram. Nah dia gak ihram tapi pengen ikutan amalan-amalan kebaikannya, walaupun gak di sana. Amalnya dibedakan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah, tapi esensinya mendapatkan yang serupa. Jelas? Esensi itu inti amalnya. Maka yang di sana tidak potong, yang di sini ikut tidak potong dulu. Itu kata para ulama dalam tafsir hadisnya. Ya. Yang kedua apa? Ini yang paling penting. Karena Allah ingin menggugurkan seluruh dosa-dosa yang melekat pada seluruh tubuhnya sebelum anggota tubuh itu terpisah dari dirinya. Ini ada tangan berbuat maksiat. Maksiat jari sekarang kan bikin status yang gak benarnya udah maksiat tuh. Kukunya ikut kan? Jangan potong dulu. Nanti ketika hewannya disembelih, sifat hewani yang melekat pada tangan dihilangkan. Baru cukur. Sehingga dicukur, dibersihkan dalam keadaan sudah terampuni dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya begini, di bagian terakhir, yang jumrah setelah melontar, sunnahnya menghadap kiblat. Dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Baik. Sudah? Nah, yang menyembelih pun begitu sama. Hewannya menghadap ke arah kiblat, dihadapkan, Anda ya menyembelih. Setelah itu kemudian disembelih bismillahi Allahu akbar. Setelah itu langsung baca doa yang sama. Di Ibnu Majah, sama doanya. Jadi doa yang berkurban itu sama dengan doa yang lontar jumrah. Walaupun amalannya berbeda. Di sana haji kan, inti haji itu apa? Mendapatkan kedekatan dengan Allah. Di sini berkurban. Tapi jangan samakan amalan kita dengan mereka. Lebih tinggi di sana. Ya, peluang sholat, peluang Arafah, Muzdalifah, Jamarat lebih tinggi. Tapi kita belajar untuk inti amalnya supaya bisa kita raih. Nah itulah yang menjadikan sifat hewaninya itu disembelih. Hewan itu kan yang gak bagusnya nafsunya. Ya, karena satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja tanpa takwa itu hewan. Makhluk yang diciptakan dengan takwa saja tanpa nafsu itu malaikat. Makanya malaikat semuanya baik. Quran surat 66 ayat 6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak ada malaikat bermaksiat. Malaikat gak kenal salah. Selalu taat. Pernah ada malaikat, misalnya malaikat Jibril korupsi ayat, ada? Gak ada kan? Ya, malaikat maut menunda waktu kematian, ya, melanggar perintah Allah, ada? Tidak, semua pas. Jadi satu-satunya makhluk yang diciptakan hanya berbuat amal soleh cuma malaikat. Jadi kalau ibu berkata begini, makhluk yang sempurna tanpa salah itu cuma malaikat. Di sepanjang suami ibu manusia, pasti ada salah. Pasti. Kalau ibu ingin cari yang sempurna, silahkan cari malaikat, Bu. Ya. Malaikat Israel tuh belum ada sampai sekarang calonnya. Ya, kalau manusia, bapak juga sama. Kalau istrinya masih manusia, itu pasti salah. Nah, makhluk yang cuma salah saja dalam arti nafsu. Ada salah karena nafsu, ada salah karena bakat. Ya, bakatingku salah itu ya. Jadi bakatnya emang salah, itu setan. Makanya malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali. Tapi kalau salahnya karena nafsu, bukan karena bakat. Karena nafsunya, itu hewan. Nah, jadi jangan berharap ya memiliki ayam yang beradab misalnya. Nggak akan ditemukan. Kambing yang berakhlak misalnya, nggak ada. Karena nggak ada bakat takwanya di situ. Adanya nafsu. Ya, Anda sebaik apapun pada ayam yang nurut, ya pada saatnya buang kotoran, dia akan buang kotoran di mana saja. Ya seayam-ayamnya ayam, ya tetap ayam. Ya, jangan berharap dia ya, punya etika misalnya kan. Ya, saya menemukan ayam yang sangat sopan sekali, ya, itu kurang sehat. Jelas? Nah, maka nanti tanggal 9 hari Kamis, nah, kita optimalkan insya Allah, saling mendoakan. Doakan mudah-mudahan bisa puasa, kemudian hari Jumatnya sholat 2 rakaat dan seterusnya. Nanti ada kajian yang untuk detail saya akan sambung besok subuh di Al-Azhar. Yang di Jakapermai mungkin ya, di Bekasi. Yang nggak ke sana gantian mungkin bisa simak lewat tayangan live nanti.
Tapi kalau nggak sempat, ini saya pernah menulis buku ini nih, ada tuntunan praktis Idul Adha. Yang diurai tadi semua insya Allah ada di sini. Jadi fikih Idul Adha itu ada 3 nanti ya. Fikih pra Idul Adha, sudah kita bahas. Saat Idul Adha, menunaikan sholatnya bagaimana, menata saf bagaimana, keutamaan mendengar khutbah seperti apa, amalan saat hari ke-10 bagaimana. Dan nanti fikih yang terakhir, fikih menyembelih hewan. Ya, hewan yang disiapkan bagaimana, dijaganya seperti apa, dan seterusnya. Mohon izin, maaf sebelum saya akhiri juga, nanti ada 10 menit sebelum kita tutup jam 10. Saya ingin menekankan bahwa yang dimaksud tidak potong kuku dan rambut itu yang melekat pada tubuh sahibul kurban. Ya, saya menguatkan pendapat ini bukan pada hewannya. Ya, saya mendapati ada kiriman dari kawan, ada ikhtisar itu ringkasan. Sahih Muslim diterjemahkan. Nah, terjemahannya menyampaikan bahwa yang tidak dipotong itu kuku dan bulu yang melekat pada hewan. Oke? Nah, yang paling kuat itu maksudnya orangnya bukan hewannya. Dari mana ditemukan? Makanya kalau ngaji ini kembali ke kitab induknya. Ya, kalau ikhtisar kadang sebagian dan terjemahkan bisa keliru, domirnya nggak pas. Ya, ini ada yang aslinya di sini. Di sini biasanya disebutkan nomor hadis 1977. Nanti ada kelengkapannya ke bawah. Bintang 3, 1, bintang 2, 2, 41, 42, 43, ada bintang 2 di bawahnya. Itu syarah ke bawah untuk keterangannya. Ya, ini saya tunjukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala menyampaikan Imam Muslim bin Hajjaj, semoga Allah merahmati beliau. Ini topiknya yang ke-35, Kitabul Adhahi, subtopiknya yang ke-7. Sudah? Ini bab tentang larangan man dakhala alaihi ashru dzilhijjah wa huwa yuridu at-tadhhiyah an ya'khudha min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Bab larangan, babun nahyin, bab larangan bagi orang yang telah mendapati awal Dzulhijjah dan punya keinginan untuk berkorban, menyembelih hewan. Ya, supaya tidak mengambil atau memotong atau mencukur dari rambut yang melekat pada tubuhnya, juga kuku-kuku yang melekat pada jemarinya sedikit pun. Hadis utamanya dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nama aslinya beliau adalah Hindun, ya, punya suami Abu Salamah, kemudian Abu Salamah ini gugur dalam perang Badar. Ya, kemudian meninggal dunia, hidup dalam keadaan tidak ada penopang keluarganya, maka ditopang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun perintah untuk menikahi beliau. Maka dinikahilah Ummu Salamah ini, kemudian mengambil hadis dari Nabi. Di antara hadis yang beliau terima adalah hadis tentang larangan potong kuku dan rambut yang melekat pada tubuh. Tapi sifatnya ini sunnah, tidak membatalkan kurbannya. Jadi kalaupun misalnya lupa, ya kalau lupa kan suka nggak inget ya. Nah misalnya terjadi gitu, itu kurbannya tetap sah. Hanya kehilangan satu fadilah, satu keutamaannya saja. Saya langsung ke sanad terakhirnya saja. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, hadis riwayat Sayyidah Ummu Salamah, semoga Allah meridai kepada beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Ya, jika sudah masuk 10 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, ada keinginan untuk menyembelih hewan, ikutan kurban. Baik ya, maka jangan menyentuh, maksudnya jangan potong, jangan cabut, ya, kuku yang melekat pada jarinya, pun demikian rambut yang melekat pada tubuhnya. Tahan dulu sampai kemudian hewannya dipotong, disembelih. Ingat ya, kapan batasan mulainya? Kalau sudah niat dari awal, dari pertama kali awal Dzulhijjah, tanggal 1. Jelas? Tapi kalau saya baru dapat misalnya uang, terus kepikiran niat tanggal 5-nya. Nah, tanggal 5 itu jangan potong kuku dulu. Termasuk rambut yang melekat pada tubuh. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Tahu dari mana kalau itu yang melekat pada tubuh bukan yang lain? Ini ada kejadian yang dikonfirmasi nanti oleh salah satu sosok yang bernama Hasan bin Ali Al-Hulwani, yang terkonfirmasi ke seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini satu dari 7 tokoh fikih Madinah. Di Madinah itu nanti ada tabi'in, ya 7 orang, ini penjaga fikih Madinah, 7 orang. Yang paling dituakan, paling didengar adalah Sa'id bin Al-Musayyab, lahir tahun 15 Hijrah, wafat tahun 94 Hijrah.
Qala wa haddatsani Hasan ibn Ali al-Hulwani haddatsana Abu Usama haddatsani Muhammad bin Amr haddatsana Amr bin Muslim ibn Hasan al-Laitsi qala kunna fil hammam qubail al-adha fattala fihi nasun faqala ba'du ahli al-hammam inna Sa'id bin al-Musayyab yaqra'u hadha aw yanha anhu falaqitu Sa'id bin al-Musayyab fadhakartu dhalika lahu faqala ya ibn akhi hadha hadithun qad nusiya wa turika حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمر. Jadi ada teman-teman Hasan Al-Hulwani menjelang Idul Adha itu masuk kamar mandi ya, terus berhias, ada yang cukur-cukur, ada yang potong-potong dan sebagainya. Ketahuan sama temannya mengatakan, ada riwayat loh dari Sa'id bin Musayyab, ahli fikih kita pada saat itu. Ya, bahwa beliau nggak suka yang begini. Maksudnya apa? Jangan potong dulu. Maka mereka penasaran. Kemudian mereka datang bersepakat pada Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu ta'ala. Lalu disampaikanlah, ini ada kejadian tadi di toilet umum, teman-teman pada bersih-bersih, ketahuan ada yang cukur, ada yang potong sebagian kuku juga. Ya, maka diadukan kepada beliau. Maka apa jawabnya? Ya, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu ini, kata beliau, perhatikan kalimatnya. Hadza haditsun qad nusiya aw turika. Inilah ada hadis yang orang mulai lupa sekarang sehingga meninggalkan isinya. Apa hadis itu? Maka dibacakanlah hadis dari riwayat Ummu Salamah tadi yang meminta supaya enggak potong kuku atau mencukur dulu rambut yang melekat pada tubuh. Jelas sampai sini? Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab.